Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian sekarang? Baik, Pak. Sehat. Ya, Sehat, Pak. Astungkare, syukurlah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk memperlancar kegiatan, kita harus melaksanakan doa terlebih dahulu sebagai umat yang beragama, agar nanti setiap kegiatan yang kita lakukan diberikan kelancaran. Silahkan salah satu dari kalian coba Osila, pimpin doa bersama. Silahkan. Baik, Bapak. Baik teman-teman semua, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan ini. Mari berdoa bersama. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Yosila. Nah, sekarang ada yang tidak hadir hari ini? Dari 13 peserta atau dari 13 siswa, apakah ada yang tidak hadir? Silakan dicek teman-temannya dulu. Sudah, Pak, semuanya. Oh ya, syukurlah. Oke, berarti kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun virus corona sedang merajalela di luaran. Nah, sekarang karena kita belajar lewat tatap maya seperti ini, jadi Pak berharap ada kondisi-kondisi yang harus kalian penuhi di sini agar pembelajaran berlangsung secara lancar. Yang pertama, pastikan sinyal internet kalian kuat agar nanti pada saat proses pembelajaran tidak terputus-putus. Yang kedua, jika nanti kalian tidak berbicara, pastikan bahwa mic kalian itu off agar nanti di dalam room ini tidak ada suara-suara yang mengganggu proses pembelajaran. Paham? Paham, Bapak. Paham, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita berlanjut ke materi inti kita, sekilas saja kita akan membahas hari ini adalah terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Tapi sebelum itu, Bapak akan mengingatkan kembali kalian terkait dengan materi prasyarat yang harus kalian ingat kembali sebagai dasar nanti mempelajari materi yang akan kita bahas hari ini. Sekarang Bapak akan coba share screen tentang materi prasyaratnya. Materi prasyarat yang harus kalian pahami atau harus kalian ingat dalam proses pembelajaran kali ini adalah terkait dengan persamaan linear dua variabel serta menggambar persamaan garis lurus. Kita ingat kembali persamaan linear dua variabel. Ada yang masih ingat bagaimana bentuk persamaan linearnya? Coba Sri Widya, masih ingat nggak gimana bentuk umum dari persamaan linear dua variabelnya? Ya Pak, mungkin AX plus BY sama dengan C. Oh, yang lain? Ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Bentuk umum dari persamaan linear dua variabel? G, silakan Devira. X tambah BY sama dengan C dengan A, B, dan C itu adalah bilangan, sementara X dan Y-nya itu adalah variabel. G, terima kasih Devira. Secara umum, ini pendapat dari Sri Widya dan Devira itu sudah benar. Secara umum, bentuk umum dari persamaan linear adalah AX tambah BY sama dengan C, di mana tadi Devira mengatakan bahwa A dan B itu merupakan sebuah bilangan, dan XY merupakan sebuah variabel. Nah, sekarang Bapak akan berikan kembali contoh terkait dengan persamaan linearnya. Misalkan satu persamaan saja. Coba Budiarte. Yang mana kira-kira dari persamaan X tambah 3Y sama dengan 15 yang merupakan variabelnya? Yang variabel Pak nge. Yang variabel ini ke X dan Y ini ke Pak. Y. Tepat. Terima kasih Budiarte. Terkait dengan persamaan garis. Nah, sekarang bagaimanakah cara menggambar persamaan garisnya? Apakah ada yang masih ingat kira-kira bagaimana cara menggambarnya? Coba Tri Utami.
Gimana kira-kira cara menggambar Pak. persamaan garis? Y, silahkan. Kayaknya membuat grafik deh Pak dulu. Membuat grafik. Ya. Ada lagi? Yang lainnya? Bisa aja Pak, saya Ya, tahu Pak. nanti. Nah, satu lagi coba Bu, coba Erna. Kira-kira gimana cara menggambar persamaan garis nih? Pertama buat dulu sumbu X, sumbu Y, itu koordinat kartesiusnya. Lalu gambarkan, buat titik potong terhadap titik X sama dengan 0, lalu Y sama dengan 0. Kita hubungkan, terbentuklah garisnya Pak. Mungkin seperti itu. Oh, Y. Sudah tepat. Nah, sekarang, secara umum sekarang, cara menggambar persamaan garis itu kita bisa gunakan dua cara. Seperti kata Erna tadi, yang pertama adalah mencari titik potong terhadap masing-masing sumbu, baik sumbu X maupun sumbu Y. Nah, sekarang yang kedua adalah memilih sembarang nilai X. Selanjutnya nanti kalian substitusikan ke persamaan garisnya. Coba kita bahas yang pertama dulu sambil mengingat. Misalkan kita akan menentukan cara menggambar garis menentukan titik potong terhadap sumbu X, Y-nya itu sama dengan 0, seperti seperti Erna tadi. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana gambar dari grafik persamaan linear ini? 2X tambah Y sama dengan 0. Coba sekarang kita akan cari titik potong sumbu X-nya. Berarti Y sama dengan 0. Nah, sekarang karena kira-kira ini sudah ditemukan Y sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 1, koordinatnya berapa ya kira-kira? Min 1,0 Pak. Ya, min 1,0. Berikutnya, coba Sudil. Untuk menentukan titik potong sumbu X, sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Maka berapa kira-kira nilai Y-nya? Min 2. Nilai Y-nya. Min 2, sehingga koordinatnya adalah 0,-2. Nanti setelah kalian menemukan titik potong ini, kalian tuangkan dalam koordinat kartesius. Nanti akan terus hubungkan kedua titik ini dengan sebuah garis. Cara yang kedua, yang tadi adalah mengambil nilai X yang sembarang. Jadi boleh kalian mengambil nilai X berapa saja untuk menggambar sebuah garis. Caranya di sini ambil sembarang X, substitusikan ke persamaan, dapat Y dan sketsa grafiknya. Ini sekilas saja. Nah, misalkan ini, kita ngambil sembarang nilai X ini semua. Berikutnya, dapat nilai Y-nya. Nah, setelah itu, kan dapat koordinat-koordinat. Kembali ke bentuk kartesiusnya, kalian kalian ganti di sana atau buat titik-titiknya dan hubungkan dengan garis lurus. Nah, itu materi prasyarat yang harus kalian pahami nanti. Kira-kira ada pertanyaan untuk materi prasyaratnya? Apa ada materi yang masih membingungkan buat kalian? Sebelum kita kembali ke intinya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, oke. Tidak, Pak. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, Ya, kita Pak. akan lanjut ke materi intinya. Inti yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel. Biar lebih ringkas, kita akan sebut nanti di kedepannya yaitu SPLDP. Nah, tujuan pembelajaran, di mana pada saat mempelajari materi ini, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, atau kompetensi yang harus kalian capai adalah kalian mampu untuk mengonstruksi model matematika dari masalah kontekstual yang berhubungan dengan SPLDP. Berikutnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP dengan metode grafik. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan SPLDP dengan metode grafik. Dan secara umum, materi yang akan kita bahas di sini adalah SPLDP, pemodelan matematika, serta penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP dengan metode grafik. Sampai di sana dulu ada pertanyaan? Biar nanti kalian terarah apa yang harus kalian pelajari. Belum ada pertanyaan, Pak. Oh, okay. Sudah, Pak. Sudah. Nah, Ya, sekarang setelah kalian mengetahui apa tujuan pembelajaran hari ini, apa materinya, pasti sekarang kalian bertanya-tanya, kira-kira apa sih manfaat mempelajari materi ini?
Ada yang bisa memberikan pendapat nggak? Coba Suci, kira-kira untuk apa sih gunanya mempelajari materi SPLDP ini? Mungkin kalau mau belanja, biasanya saya di kantin sering belanja sama temen, kadang beli makanan yang sama, minuman yang sama, jumlahnya yang beda, harganya jadi berbeda, Pak. Padahal kantinnya sama, Pak. Oh, itu berarti itu manfaatnya salah satunya tuh jika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami bagaimana bagaimana mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau penyelesaian masalah SPLDP ini, Bapak akan berikan beberapa masalah di sini. Yang pertama, atau pertanyaan pertama, pernahkah kalian pergi ke daerah wisata? Ayo silakan dijawab. Ya, Pernah, Pak. Nah, pada saat kalian baru sampai ke tempat wisata tersebut, pasti kalian memarkirkan kendaraan. Nah, di sana pasti akan ada petugas parkir yang mengatur di mana kalian harus parkir. Kira-kira setelah kalian berada di tempat parkir, apa yang dilakukan petugas parkir di sana? Mengatur kendaraannya, mengatur Pak. kendaraan, itu yang pertama. Setelah itu ada lagi nggak? Apa? Minta uang? Ya, minta uang itu ya, atau karcis parkirnya, itu yang pertama. Yang kedua, nah setelah kalian bayar parkir, terus memparkir kendaraan kalian baik roda 2 maupun roda 4, kalian pasti akan menuju ke tempat wisatanya. Nah, biasanya di sana pasti ada loket. Nah, setelah kalian sampai di sana, kira-kira apa yang kalian lakukan? Apa? Bayar tiket masuk, Pak. Membayar tiket masuk. Ya, tepat. Membayar tiket masuk, setelah itu baru kalian bisa masuk. Nah, sekarang permasalahannya adalah pada saat diparkir kalian mengeluarkan uang. Pada saat akan masuk ke objek wisatanya kalian juga mengeluarkan uang. Dan misalkan saja sekarang kalian pergi berombongan dengan bapak, dengan ibu, dengan adik, dan juga membawa kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4. Di sana kalian harus bisa memperhitungkan berapa biaya yang harus kalian keluarkan hanya untuk mengunjungi itu saja. Nanti permasalahan ini terkait dengan berapa biaya yang harus kalian keluarkan, kalian harus bisa pecahkan. Yang pertama itu dengan membuat pemodelan matematikanya terlebih dahulu. Agar nanti kalian bisa memprediksi, oh saya harus menyiapkan uang misalkan 100.000 agar bisa masuk ke tempat ini. Masalah yang kedua, misalkan kalian pernah perhatikan lapangan bola. Pasti tahu kan bentuk lapangan bola itu kayak apa? Tahu? Ya, Pak. Ya, ada yang berbentuk persegi panjang mungkin, ada yang berbentuk persegi. Dan misalkan sekarang lapangan yang kalian temukan tersebut itu berbentuk persegi panjang. Terus kalian diminta untuk menentukan luasnya atau menentukan panjang dan lebar dari lapangan tersebut. Apa yang kalian lakukan? Coba Devira. Apa yang Devira lakukan ketika disuruh mengukur panjang dan lebar dari sebuah lapangan? Penggaris, Pak, ya? Pakai penggaris? Tidak mungkin. Nggak mungkin ya. Terus kira-kira alternatif yang lainnya apa? Pakai meteran, Pak. Meteran. Ada alternatifnya sebenarnya. Untuk menyelesaikan masalah itu, selain kalian bisa menggunakan penggaris, bisa pastinya, tapi pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Meteran juga pasti bisa, karena ada ukurannya juga. Dan untuk memecahkan masalah ini, alternatifnya adalah kalian bisa menggunakan SPLDP kok. Untuk mengukur panjang dan lebarnya. Nah, ini masalah pertama. Dan masalah kedua, nanti kalian bisa selesaikan. Kalian bisa selesaikan nanti dengan menggunakan materi SPLDP-nya. Nah, untuk menyelesaikan masalah 1 dan masalah 2 yang Bapak sudah share tadi, Bapak akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok kecil, di mana kelompoknya tersebut Bapak sudah share juga link grup WA di grup kelas kita. Silakan masing-masing dari kalian untuk masuk ke grup kalian, apakah grup pertama, apakah grup kedua, dan seterusnya. Di sana sudah jelas, tinggal kalian masuk ke linknya.
dan jangan sampai salah masuk grup. Karena itu sudah terbagi semuanya. Nah, nanti grup WA itu kalian gunakan sebagai tempat untuk diskusi dengan rekan-rekannya. Kan kalian tidak ngumpul bersama-sama di sini. Jadi kalian diskusi lewat sana biar nanti pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar. Nah, untuk LKPD Bapak sudah share juga di grup kelas. Silakan kalian download. Bahan ajar juga sudah Bapak share di sana. Jadi kalian bisa pelajari bahan ajar itu sebagai salah satu referensi yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah di LKPD. Nah, dan pada LKPD juga Bapak sudah isi link-link YouTube yang bisa kalian gunakan referensi untuk menyelesaikan masalah itu, dan juga ada link aplikasi GeoGebra yang bisa kalian akses secara online untuk melihat di mana sih titik potong dari dua persamaan garis atau dari SPLDP jika A-nya diubah, B-nya diubah, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa ekspor di sana. Nah, nanti Pak berharap kalian bisa berdiskusi dengan sebaik-baiknya dengan rekan-rekan kalian di kelompok. Terus cobalah berpikir kreatif jika ada permasalahan kira-kira solusinya bagaimana. Diskusikan dengan teman-temannya, kolaborasikan pengetahuan kalian agar bisa menyelesaikan masalah yang Bapak kasih tadi di awal. Paham maksudnya? Paham? Paham, Bapak. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan bagi menjadi 2 sesi sebenarnya. Sesi yang pertama sudah kita lakukan sampai yang sekarang, dan setelah sesi ini, kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian, di grup WA bisa, di Google Classroom juga bisa. Nanti saat kalian berdiskusi, jika ada hal-hal yang sekiranya di sana ada miskonsepsi, ada masalah, nanti Bapak akan bimbing bagaimana cara penyelesaiannya. Nanti mulai dari sekarang, 20 menit lagi, kita akan bertemu di Meet ini atau di room ini. Nanti Bapak akan informasikan bagaimana teknis untuk pertemuan di Meet yang kedua. Nanti siapkan saja LKPD-nya dengan baik, kerjakan dengan baik, diskusikan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Yang lainnya gimana? Sudah jelas dengan tugas kalian? Silahkan, jika sudah tidak ada pertanyaan, silahkan langsung buka grup WA kalian, download LKPD, download bahan ajar, dan diskusikan dengan kelompok, dengan masing-masing kelompok. Silahkan kalian bisa keluar room lebih dahulu. Nanti Bapak akan informasikan kapan kalian masuk ke room-nya lagi. Kita bertemu lagi anak-anak. Gimana? Masih semangat untuk mengerjakan LKPD-nya tadi? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, sekarang coba perwakilan kelompok. Di sini kan Bapak bagi kalian menjadi 5 kelompok. Silakan masing-masing kelompok perwakilannya men-share hasil diskusi kalian atau LKPD kalian. Nanti Bapak akan tampilkan untuk dipresentasikan. Nanti Bapak akan acak kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lain mengomentari atau memberikan tanggapan atau memberikan saran. Silakan dikirimkan, Bapak tunggu. Ya, coba sekarang sudah Pak terima LKPD-nya. Sekarang coba siapa ya? Coba kelompoknya Suci presentasikan LKPD atau soal yang nomor 1 dulu, itu yang sederhana. Ini Bapak tampilkan dulu ya. Bapak tampilkan dulu LKPD-nya. Iya, Pak. Coba Suci isi atau coba presentasikan hasil diskusimu dengan mengisi titik-titik yang ada di LKPD itu. Ayo Iya, coba. Pak. Ya, langkah pertama untuk X sama dengan negatif 3, Y-nya 24, kemudian negatif 2, Y-nya 21, untuk negatif 1, Y-nya 18,
Untuk X0 Y-nya 15, 1 Y-nya 12. Untuk X sama dengan 2, Y-nya 9. Untuk X sama dengan 3, Y-nya 6. Kemudian untuk X4, Y-nya 3. Untuk X5, Y-nya 6. Kan kalian atau Suci sudah menuangkan koordinat-koordinat ini ke diagram kartesius. Nah, sekarang ada pertanyaan di sini, silakan dijawab Suci. Gimana? Apakah ada garis yang berpotongan di sana? Silakan utarakan. Ada, Pak. Ada. Koordinatnya berapa? 4,3. 4,3 ya, Pak. Coba jelaskan jawabanmu kenapa berpotongan di 4,3. Berarti ada nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan itu ya, Pak? Nilai X dan Y yang memenuhi. Nah, Kedua sekarang persamaannya. ya. Nah, sekarang jika kamu sudah menemukan titik potongnya, ini bisa dijawab nggak? Jawabanmu apa? X-nya 4, Y-nya 3, Pak ya? Ya. X-nya 4, Y-nya 3. Nah, sudah. Itu hasil dari diskusi kelompoknya Suci. Sekarang silakan kelompok yang lain kalau mau menanggapi. Silakan Devira. Apakah ada tanggapan untuk presentasi dari kelompoknya Suci? Saya tadi ada beda sedikit Pak di koordinat yang di dalam kotak itu, tapi setelah saya cek, ternyata hitungan saya yang salah Pak. Jadi harus hati-hati ya. Hasilnya Sudah diperbaiki nggak? Sudah diperbaiki? Sudah diperbaiki, hasilnya sama dengan punya Suci Pak. Berarti sudah dipahami sekarang ya? Sudah Pak, tadi saya sudah perbaiki. Ya, coba Kana sekarang presentasikan hasil diskusimu dengan kelompoknya. Silakan Kana bisa melanjutkan presentasinya sekarang. Presentasikan soal yang nomor 2. Oke, saya akan coba sampaikan hasil diskusi kami, Pak. Silakan. Keliling lapangan berbentuk persegi panjang dengan adalah 58 selisih ukuran panjang. Terus? Nah, yang diketahui itu kan baru kelilingnya saja di sana. Berarti yang kedua diketahui selisih ukuran panjang dan lebar dari lapangan tersebut, yaitu 9 meter. 9. Selanjutnya? Yang ditanyakan kan sudah berisi di sana, luas lapangan. Nih, keberatan sudah. Jadi Selanjutnya lagi. X-nya sebagai panjang, Y-nya sebagai lebar. Sudah, ini pemisalannya dari informasi yang kamu dapat tadi. Nah, kemudian berikutnya dibuat menjadi model matematika. Jadi tadi ada keliling, berarti keliling itu kan 2 kali panjang tambah lebar kan gitu Pak. Jadi 2 kali X ditambah Y. Nah, jumlahnya adalah 58. Sehingga bisa disederhanakan karena di sana ada 2X ditambah 2Y sama dengan 58, semuanya genap, bisa dibagi 2 Pak. Kita dapatlah X ditambah Y sama dengan 29 ya. Nah, lanjut. Nah, untuk selisih panjang dan lebarnya, jadi karena panjangnya adalah X, berarti X dikurangi Y sama dengan 9. Nah, dah. Nah, setelah didapatkan 2 persamaan, jadi yang tadi adalah X plus Y sama dengan 29, dan yang kedua adalah X min Y sama dengan 9, maka akan dibuat titik koordinatnya dengan menggunakan bantuan tabel. Pertanyaan yang sama dengan Suci, silahkan dijelaskan. Adakah garis yang berpotongan? Ya, tentunya ada, Pak. Coba lihat sekarang yang kamu buat. Tentunya berpotongan ada. Di mana? Karena kebingungan dia, titik potongnya berapa kira-kira Wasila? 19,10 Pak ya? Tepat 19,10. Nah, 19,10 ini titik potongnya. Penjelasannya gimana tadi? Jika menyimak dari penjelasan Suci, ini pasti kamu bisa jawab juga. Gimana kira-kira? Sama nggak pendapatmu? Iya, sama Pak, sama jadinya. Ya, sama-samanya apa? Tadi kan 19,10 ya Pak ya?
Ya berarti 19-nya sebagai panjang, 10-nya sebagai lebar kalau disimpulkan Pak Dea. Nah, sekarang pertanyaannya, luasnya berapa? 190 Pak. 190. 190. Iya. Satuannya? Meter persegi. Ya, tepat sekali. Ada yang menanggapi yang lain lagi? Ada? Untuk LKPD-nya? Tidak ada pertanyaan? Ya. Jika tidak ada pertanyaan, berarti masalah di awal tadi sudah bisa kalian pecahkan. Jadi nanti kalian bisa menggunakan SPLDP ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait di kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak mau tanya, kira-kira materi apa yang sulit dan yang mudah dipahami pada pembelajaran hari ini? Silahkan Sri Widya. Yang paling mudah memisalkan itu cukup mudah kalau sudah tahu misalnya kita mau cari apa. Terus yang agak sulit adalah saat menggunakan aplikasi untuk menggambar, Pak. Belum paham saya. Aplikasinya, berarti aplikasi GeoGebra-nya, nggih? Iya. Coba kalian simpulkan kira-kira apa kesimpulan pembelajaran hari ini. Tri Utami coba, dari tadi terlihat tegang sekali. Coba apa kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini? Ya Pak, tadi untuk menentukan atau menggambar grafik itu menentukan dulu titik potongnya, kemudian baru ditentukan titik potong, baru digambar grafiknya. Itu Pak, baru bisa teman yang lain mungkin menambahkan. Kesimpulan hari ini terkait dengan apa yang kita bahas, yaitu terkait penyelesaian SPLDP dengan metode grafik. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh Tri Utami dan Kana, Bapak yakin yang lainnya pasti juga memiliki pendapat yang sama. Karena itu sudah kalian kerjakan dan diskusikan di LKPD untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira secara umum ada pertanyaan nggak untuk materi ini? Belum, berarti pas semuanya, semua sudah bisa dipahami. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, jika kalian sudah menjawab, sudah bisa dipahami, saat itu juga Bapak sudah men-share soal di grup kelas kalian. Di sana Bapak sudah share link soal untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dikerjakan. Di sana ada 2 soal, tapi soal itu Bapak kasih waktu pengerjaannya hanya 30 menit. Jadi kalian bisa kerjakan setelah ini, setelah meet kita berakhir, kalian kerjakan 30 menit lagi maksimal waktunya, kalian kirim di Google Form tersebut. Bapak yakin sekali, kalian anak-anak yang pinter, kalian juga anak-anak yang hebat, pasti bisa mengerjakan soal-soal itu. Nanti Bapak cek, kita akan bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita berada di akhir pertemuan. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari, cari referensi materi terkait dengan SPLDP, yaitu penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi. Ada pertanyaan sekali lagi? Ada? Enggak, Pak. Nah, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas ketekunan dan kedisiplinannya. Tetap selalu jaga kesehatan kalian, biar nanti pertemuan berikutnya semua sehat dan bugar. Untuk mengakhiri sekarang, silakan, karena kita diawali dengan doa, ditutup juga dengan doa agar kita semua sehat selalu. Silakan Erna, pimpin doanya untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Jadi pendamping. Baik teman-teman, untuk hari ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah, silakan anak-anak bisa keluar dari room ini.